Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelum itu kita kan udah membahas itu probability sampling, kita kan membahas non probability sampling itu pada pertemuan ke-12. Dosen pengampunya Pak Suryani STMT. Oke guys, sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Dian Pratama, Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah Cilegon. Sebelum itu yang belum subscribe, yang belum share ke temannya agar bisa mengetahui apa itu non probability, yang belum gambar lonceng itu dipencet aja ya guys. Non probability sampling atau disebut dengan sampler adalah bagian populasi penelitian yang dipakai untuk memperkirakan hasil dari sebuah penelitian. Sedangkan teknik sampling merupakan bagian dari metodologi statistika yang berhubungan erat dengan cara pengambilan sampel. Dalam sebuah buku yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi yang dituliskan oleh Sujoko Everen menyebutkan bahwa terdapat dua teknik pengambilan sampel. Non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling. Probabilitas elemen populasi yang dipilih tidak diketahui. Teknik ini tidak memberikan peluang atau keselamatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengertian non-probability sampling menurut Sugiono 2016 itu adalah teknik yang digunakan pengembalian sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih menjadi sebuah sampel. Ya, kita akan masuk ke jenis-jenis non-probability sampling. Jenis non-probability sampling diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, convenience sampling. Convenience sampling akan dipilih seorang peneliti apabila penelitian sudah memiliki informasi mengenai elemen yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah sampel penelitian tersebut. Kedua, purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga itu kuota sampling, yaitu jenis lain dari purposive sampling. Untuk jenis sampling ini dalam menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok tersebut. Keempat, judgment sampling itu adalah metode yang dipilih peneliti apabila peneliti menentukan subjek dari sampel yang dipilih berdasarkan judgment atau penelitian dari peneliti saja. Oke guys, kita masuk ke nomor 5, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, lalu sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel seperti seterusnya, sehingga jumlah sampel akan menjadi semakin banyak. 6. Sampling aksidental, yaitu penentuan sampel atas dasar kebetulan, yaitu siapapun yang kebetulan bertemu dan peneliti bisa digunakan sebagai sampel jika seorang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. Ke sampling jenuh. Teknik sampling jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan jika jumlah populasi kurang dari 30. Yang kedua, jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka hal ini jumlah responden kurang dari 20 orang sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Contohnya, penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua, maka dipilih beberapa perguruan tinggi di universitas yang dianggap mewakili berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya.
Guys, itu dari penjelasan saya. Terima kasih. Orang sukses adalah mereka yang memiliki suatu jalur bidang lalu menemukan sekuat tenaga. Itu dari motivasi saya. Apabila Anda belum subscribe dulu ya guys. Eh, mohon saya izin mengundurkan diri. Sampai ketemu di konten berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.